selamat Paskah kami ucapkan, selamat merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus. Dia bangkit, sebab dia bangkit ada hari esok. Amin. Sebab dia hidup.
sukacita, hari kebangkitan-Mu Tuhan bagi setiap kami.
Kuasa darah-Mu yang membangkitkan hidup kami Tuhan. Kuasa darah-Mu yang menebus setiap kami Tuhan. Kuasa darah-Mu yang membebaskan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke
CBN, dimanapun saudara berada, baik yang ada di rumah atau mungkin ada juga yang melakukan aktivitas lain. Bahkan buat Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan tayangan pada saat siang hari ini, ya, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan dalam perayaan kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga pada hari ini. Mari kita kita lihat di Alkitab kita dari Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-25, satu ayat firman Tuhan ini yang akan kita renungkan untuk mengisi, memaknai kebangkitan Yesus. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Sebelum masa-masa kesusahan penderitaan yang Yesus alami, artinya ketika sebelum Yesus ditangkap dan sebelum ada perencanaan yang terstruktur untuk rencana membunuh Yesus dan menyalibkan dia sampai dia mengalami kematian, Yesus sudah membicarakan, menyampaikan bahwa dia akan mati, anak manusia itu akan mati. Anak manusia itu akan mengalami penderitaan dan dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga kepada murid-muridnya, jemaat yang dikasihi Tuhan. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan mempelajari apa sih makna dari kebangkitan Yesus dan bagaimana saudara dan saya sebagai orang-orang yang sudah percaya dapat memaknai kebangkitan Yesus di tahun 2020 ini. Saya mempersiapkan di sini ada beberapa hal makna dari kebangkitan Yesus. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus membuktikan bahwa Dia berkuasa atas maut. Dari pernyataan dalam Lukas 11 ayat 25 tadi, di mana kejadian ini ketika Lazarus meninggal, sudah mati dan sudah dikubur. Dia sudah berbau. Tetapi ketika Yesus datang ke tempat itu, dia bilang Lazarus itu hanya tertidur. Artinya Yesus sedang mengajarkan kepada Maria Magdalena dan kepada orang-orang yang ada di situ bahwa Yesus memiliki otoritas atau kuasa untuk membangkitkan orang mati. Artinya Yesus membuktikan bahwa Dia berkuasa atas maut, Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita buka Alkitab kita dalam Yohanes 10 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 17 sampai 18 demikian, "Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa." Yohanes 10 ayat 17 dan 18 tadi menjadi satu penegasan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kebangkitan Yesus itu memberi makna. Yesus membuktikan bahwa Dia berkuasa atas maut. Ya, maut itu berbicara kematian. Maut itu berbicara tentang neraka. Dia berkuasa atas maut. Ya, kebangkitan dari kematian membuktikan bahwa Yesus berkuasa atas kematian atau maut. Maut yang berkuasa menahan Yesus di dalam kubur. Dan kematiannya yang sementara itu 3 hari menurut perhitungan Yahudi, Bapak Ibu, bukan karena Ia tak berkuasa atas maut,
tetapi karena ia secara sukarela memberikan nyawanya demi penebusan dosa manusia. Ada satu perkataan Yesus di atas kayu salib sebelum ia menghembuskan napas yang terakhir. Bapa, aku menyerahkan nyawaku kepadamu. Ya, mari perhatikan, hayati perkataan Yesus. Aku menyerahkan nyawaku kepadamu. Artinya dia menggenapi dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat 17. Aku berkuasa memberikannya dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Kematian Yesus bukan karena ditombak, bukan karena dibunuh, tapi karena ia memberikan, ia menyerahkan nyawanya, hidupnya kepada Bapa untuk penebusan dosa-dosa saudara dan saya. Ada banyak orang berpendapat bahwa Yesus mati karena dia manusia biasa yang tidak memiliki kuasa. Tetapi kebangkitan Yesus membuktikan ia berkuasa atas alam maut. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Yang kedua, makna dari kebangkitan Yesus. Kalau yang pertama tadi bahwa Yesus membuktikan dia berkuasa atas maut, Bapak Ibu. Yang kedua, Yesus membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Kebangkitan Yesus dari kematian bukan saja membuktikan kuasa Yesus atas maut, tetapi juga membuktikan bahwa dia, Yesus, adalah anak Allah yang berkuasa. Tentang hal yang kedua ini Rasul Paulus menulis begini, tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Paulus menuliskan kepada jemaat di Roma, yaitu dalam Roma 1 ayat 3 dan ke-4, memberi penegasan bahwa Yesus membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Dia bukan manusia biasa saja, tetapi dia adalah anak Allah yang kudus. Jadi makna kebangkitan Yesus yang kedua mengajarkan bagi saudara dan saya siang hari ini, Yesus membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Ada banyak hal yang dapat membuktikan kekuasaan Yesus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa yang dapat membuktikan keilahiannya Yesus dan kebangkitan Yesus dari kematian merupakan salah satu di antaranya. Ya, memang bukan hanya Yesus yang pernah bangkit dari kematian. Alkitab mencatat beberapa orang yang pernah dibangkitkan dari kematian. Salah satunya tadi adalah Lazarus. Tetapi dengan kuasa, otoritas, keilahiannya Yesus untuk membangkitkan Lazarus tadi. Namun mereka semua mati lagi. Mereka bangkit hanya untuk sementara. Ada banyak kesaksian-kesaksian hamba-hamba Tuhan mendoakan orang bisa bangkit, tetapi mereka akan mengalami kematian lagi. Ya, tetapi Yesus tidak. Setelah bangkit, ia tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas diri Yesus. Ia hidup selamanya. Hal ini sudah pasti membuktikan keilahiannya. Ya, jika dia bukan Tuhan, pasti ia mati lagi seperti orang-orang yang pernah bangkit tersebut. Ya, jadi hanya anak Allah yang bisa mengalahkan maut. Manusia biasa, termasuk para nabi dan pemimpin agama, tidak ada yang bisa mengalahkan maut atau kematian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mereka malah mengalami ketakutan akan kematian. Dan saya mau berkata pada siang hari ini, hanya Yesus yang bisa menyelamatkan mereka dari keadaan itu. Kalau Bapak Ibu mau baca nanti silakan dibuka dalam Ibrani 2 ayat yang ke-15. Yang ketiga, makna dari kebangkitan Yesus bagi saudara dan saya, orang-orang yang sudah percaya, dan bagi saudara yang sedang mendengarkan acara ini. Ya, yang ketiga, nubuat Alkitab terbukti benar. Ya, Alkitab telah menubuatkan sebelum, ya, jauh 700 tahun sebelum kelahiran Yesus,
Alkitab dalam perjanjian lama, para nabi menubuatkan akan adanya kebangkitan Mesias. Ya, kalau Bapak Ibu mau baca satu pernyataan dari Yesaya pasal 53 dikatakan, ya, saya akan buka, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Yesaya 53 mulai dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Ayat yang ke-8. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, kata Yesaya, Nabi Yesaya, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak, ayat yang ke-10, meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Dalam Mazmur 16, Daud juga menulis. Banyak orang menafsirkan bahwa Mazmur 16 itu berbicara tentang diri Daud sendiri. Tetapi kalau Bapak Ibu baca dan renungkan tentang khotbah Petrus pada Kisah Para Rasul 2, mulai dari ayat 20 sampai ayat yang ke-32, di situ sangat jelas bahwa pernyataan atau Mazmur 16 yang ditulis oleh Daud bukan berbicara tentang dirinya. Saya akan bacakan, ya, bahwa nubuat Alkitab tentang kebangkitan Mesias itu di perjanjian lama benar, Bapak Ibu, ya. Ayat yang ke-8, Mazmur 16 ayat yang ke-8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kanan, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Ayat yang ke-10, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu. Kudusmu itu MU-nya adalah huruf besar, ya, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Seolah-olah Mazmur 16 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10, Daud seolah-olah banyak orang menafsirkan berbicara tentang dirinya. Tetapi kalau kita review maju kepada Kisah Para Rasul ayat yang pasal yang kedua, ya, mulai dari ayat yang ke-29, kalau Bapak Ibu baca di rumah mulai dari ayat yang ke-25, sama persis seperti di Mazmur 16 ayat 8 sampai ayat yang ke-10 tadi. Baru penjelasannya Petrus menjelaskan pada KKR-nya, pada khotbahnya. Dari ayat yang ke-29 Petrus menuliskan demikian. Saudara-saudara, aku boleh berkata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Ayat yang ke-31, karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan,
lalu diteruskan oleh Petrus, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi, kata Petrus ketika dia berkhotbah di hari Pentakosta yang menghasilkan ribuan orang bertobat. Artinya Daud sedang berbicara mengenai Mesias dari garis keturunan Daud. Dia bukan berbicara tentang dirinya. Daud memainkan peran sebagai seorang nabi yang menubuatkan dari garis keturunan Daud akan tampil seseorang yang tidak dapat mengalami kebinasaan. Itulah makna kebangkitan Yesus yang kedua, bahwa nubuat Alkitab terbukti benar, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi mari kita mulai merenungkan, apakah sesungguhnya saudara dan saya sebagai orang-orang yang sudah percaya akan karya Yesus di atas kayu salib, saudara juga percaya akan ada kuasa kebangkitan yang memberikan saudara kehidupan kekal. Siang hari ini saya mau berkata, tanpa adanya kebangkitan Yesus, kematian menjadi sia-sia. Dan seluruh kitab dalam perjanjian yang ditulis oleh Paulus sampai ke kitab Wahyu akan tidak menjadi ada artinya, karena perjanjian baru semuanya berbicara pengajaran tentang kebangkitan dan kuasa kebangkitan Yesus. Haleluya. Yang keempat, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, makna dari kebangkitan Yesus yang keempat adalah perkataan Yesus berkuasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan hanya perjanjian lama, Yesus sendiri pun sering berulang-ulang kali menubuatkan tentang kematian dan kebangkitannya seperti yang saya sampaikan tadi. Ia bahkan sampai menubuatkan dengan rinci bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, dari pihak imam-imam kepala, dan dari ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itu tertulis, itu dicatat, perkataan Yesus itu tertulis, dicatat di dalam Matius 16 ayat yang ke-21. Dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari yang ketiga ia dibangkitkan. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia dibangkitkan. Alkitab menulis berulang-ulang, Yesus berkata berulang-ulang tentang kematian dan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Artinya dia mengetahui akan apa yang dia lakukan atau yang dia alami. Nubuat Yesus ini benar-benar terjadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ia wafat pada hari Jumat, yakni sehari menjelang hari Sabat atau hari Sabtu. Itu tertulis dalam Markus 15 ayat 42. Dan bangkit pada hari pertama dalam minggu itu, yakni pada hari Minggu menurut perhitungan hari Yahudi. Kebangkitan Yesus dari kematian membuktikan bahwa apa yang dikatakannya pasti terjadi. Perkataan Yesus sungguh berkuasa, Bapak Ibu. Mari kita buka Markus 13 ayat yang ke-31. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Artinya seluruh perkataan-perkataan yang diucapkan oleh Yesus itu tidak akan pernah berlalu. Amin. Karena perkataan Yesus itu sungguh sangat berkuasa. Itu sebabnya kebangkitan Yesus itu merupakan mengajarkan bahwa perkataan Yesus ketika dia 3,5 tahun ada melayani di bumi, perkataannya itu sangat berkuasa. Yang selanjutnya, apa makna dari kebangkitan Yesus?
bagi saudara dan saya dan bagi orang-orang percaya. Kebangkitan orang mati adalah satu kepastian, Bapak Ibu Saudara. Ya, kebangkitan orang-orang mati adalah satu kepastian. Paulus menulis dalam 1 Korintus 15 mulai dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13 demikian. Ya, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Kenapa Paulus memberikan satu penegasan kepada jemaat di Korintus tentang kebangkitan orang-orang mati? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang-orang Yunani yang tinggal baik itu di Roma, baik itu di jemaat di daerah Korintus. Orang-orang Yunani yang tinggal di Korintus adalah pribadi-pribadi yang tidak mempercayai adanya kebangkitan Yesus. Mereka membuat satu pemahaman bahwa ada orang yang menggantikan Yesus bangkit, bahwa yang dikubur itu lain, yang bangkit itu lain. Sehingga Paulus merasa memiliki beban moral untuk menyampaikan kebenaran tentang kebangkitan Yesus. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Karena Paulus adalah salah satu saksi yang mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Amin. Ketika Paulus belum berganti nama dari Saulus, Saulus ini adalah orang yang percaya. Dia sekolah teologi, tetapi dia memiliki satu tugas, bukan untuk memuliakan Tuhan dalam pemahamannya sebagai seorang teolog. Justru dia berusaha untuk membunuh, membinasakan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi ketika dia sedang berjalan menuju tujuan untuk membunuh orang-orang yang percaya di satu tempat, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ini yang saya sebut tadi, Paulus mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Ketika kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, maka dia tidak bisa menjumpai. Dia kuasa kebangkitan itu tidak bisa menjamah, menghampiri, menjumpai Paulus. Saudara tahu apa yang terjadi ketika kuasa kebangkitan Yesus melawat dan menjamah, memulihkan dan memberikan kemenangan dan kehidupan yang baru bagi Paulus. Dia menjadi satu pribadi yang luar biasa, dipakai oleh Tuhan. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 1 Korintus 15 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13 tadi, Paulus menulis, akan menjadi sia-sia pemberitaan Injil kami, akan menjadi sia-sia kamu percaya kalau Yesus dan orang mati tidak dibangkitkan. Artinya, mari kita sebagai orang-orang yang sudah percaya dan mengalami kuasa kebangkitan Yesus, saudara dan saya harus mengimani bahwa saudara dan saya akan mengalami kebangkitan. Saudara tidak akan mengalami kematian kekal, karena saudara dan saya mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Hidup kekal itu karena saudara dan saya menerima kuasa kebangkitan Yesus. Haleluya. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang percaya memasuki hidup yang baru. Ketika saudara, seperti yang saya sampaikan barusan, ketika kita adalah orang-orang yang sudah mengalami kuasa kebangkitan Yesus, saudara dan saya harusnya masuk kepada satu kehidupan yang baru. Saudara sudah melupakan apa yang di belakang saudara, segala dosa-dosa kutuk nenek moyang yang diwariskan oleh Adam yang pertama. Saudara sudah diselesaikan di atas kayu salib, dan saudara menerima kuasa kebangkitan Kristus. Saudara menerima hidup yang baru.
Paulus menulis demikian kepada jemaat di Roma dalam Roma 6 ayat yang keempat. Ya, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya, di sini Rasul Paulus membandingkan kematian dan kebangkitan Yesus dengan kematian dan kebangkitan orang percaya melalui baptisan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui baptisan orang percaya telah dikuburkan bersama Kristus. Maksudnya, sebagaimana Kristus mati dan dikuburkan secara fisik, maka orang percaya juga telah mati dan dikuburkan secara kiasan. Dan sebagaimana dengan kebangkitan Kristus dari kematian, maka orang percaya juga telah dibangkitkan secara kiasan untuk menjalani hidup yang baru di dalam Kristus Yesus. Yang dimaksud oleh Rasul Paulus dengan kematian adalah kematian terhadap dosa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan yang dimaksud dengan kebangkitan di sini adalah kehidupan yang baru, yang meninggalkan dosa dan hidup bagi Allah dalam Kristus. Jadi sebagaimana Tuhan Yesus telah mati dan bangkit karena dosa kita, saudara dan saya pun harus mati terhadap dosa dan hidup dalam kehidupan yang baru, yaitu hidup yang memuliakan Allah. Amin. Amin. Bagaimana saudara dan saya bisa merefleksikan kebangkitan Yesus tahun 2020 ini di tengah-tengah situasi tantangan hidup pergolakan yang ada di dunia, secara khusus di Indonesia dengan adanya virus corona. Ada banyak pemahaman-pemahaman yang mulai satu dengan yang lain mulai bertentangan tentang virus corona. Tetapi saya mengajak Bapak Ibu Saudara jemaat GPPK CBN dan Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan ini pada siang hari ini, saya mengajak dengan memaknai kebangkitan Yesus. Maukah saudara merefleksikan kebangkitan Yesus dalam kehidupan kita di tengah-tengah gelora, di tengah-tengah tantangan yang terjadi sekarang? Paulus mengajarkan kita agar kita dapat merefleksikan kebangkitan Yesus di tahun 2020 ini di tengah-tengah tantangan yang semakin sulit kelihatan. Saya membuat dua hal. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Paulus menulis kepada jemaat di Filipi dalam Filipi 4 ayat yang kelima. Mari kita merefleksikan kebangkitan Yesus tentang ini. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, perbuatan baik yang saudara dan saya lakukan hari-hari ini itu bukan karena kekuatan, itu bukan karena keinginan, itu adalah pancaran, luapan, dorongan dari hati saudara. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, ketika orang-orang lain membutuhkan bantuan tangan dan perbuatan baik saudara, maukah saudara merefleksikan, melakukan satu tindakan memaknai kebangkitan Yesus? Ketika ada tetanggamu, ketika ada orang-orang di sekitarmu yang membutuhkan satu kebaikan hati yang perlu dia nikmati dari saudara, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah menerima kuasa kebangkitan Yesus. Saat ini masker begitu penting, ya kan? Kebutuhan-kebutuhan pokok banyak orang mulai membutuhkan karena kesulitan ekonomi. Maukah saudara seperti nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat.
Banyak orang menafsirkan bahwa ini adalah akhir zaman. Artinya ketika ini adalah akhir zaman, artinya Tuhan, kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua sudah semakin dekat. Pertanyaannya, maukah saudara dan saya memberikan, melakukan, mengekspresikan kebaikan hati? Bukti dari saudara dan saya sudah memiliki hidup yang baru oleh karena kuasa kebangkitan Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, nasihat yang kedua untuk saudara dan saya boleh refleksikan, memaknai kebangkitan Yesus tahun 2020. Alkitab mencatat Paulus menasihatkan kepada jemaat di Galatia. Dalam Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara dan saya, yang pertama tadi, refleksi diri kita, apa yang harus kita lakukan untuk memaknai kebangkitan Yesus tahun 2020. Yang pertama, hendaklah kebaikan hati. Saudara harus melakukan satu perbuatan baik. Saudara harus mengekspresikan kasih Bapa. Saudara harus mulai bisa membantu orang-orang yang ada di sekitar saudara. Yang kedua, bertolong-tolongan. Artinya sebagai komponen bangsa Indonesia, sebaiknya kita sebagai orang-orang percaya ikut bertolong-tolongan, bergotong royong, bahu-membahu. Apa yang saudara bisa berbuat untuk bangsa di tengah-tengah gejolak dan kesulitan, doa, maka berdoa. Apa yang saudara bisa? Bertolong-tolonganlah. Ini nasihat Paulus kepada saudara dan saya untuk memaknai makna kebangkitan Yesus di tahun 2020. Haleluya. Haleluya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan sejenak kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, baik itu jemaat GBBK CBN maupun bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan ini dimanapun engkau berada siang hari ini, jikalau engkau belum menampakkan, belum memberikan harapanmu, harapan hidupmu, jikalau selama ini saudara memberikan pengharapan hidup hanya kepada harta, kemampuan, skill dan semuanya, engkau belum mempercayai Tuhan dalam hidupmu, bahkan engkau belum pernah mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan pribadimu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara siang hari ini, dimanapun Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di wilayah Bogor, Bapak Ibu Saudara dapat nanti mencatat nomor telepon yang ada di layar yang ada pada tayangan ini. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap mensupport, mendukung saudara dalam doa. Jikalau Bapak Ibu Saudara memiliki pergumulan-pergumulan di masa kesusahan seperti sekarang ini, jikalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang perlu konseling, ada hamba-hamba Tuhan yang siap untuk melayani Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di Magetan dan sekitarnya, ada nomor telepon di layar ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di sekitar Manado, Sulawesi Utara, catat nomor telepon yang ada di layar ini. Dan Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi, bisa menelpon, bisa meng-SMS para hamba-hamba Tuhan ketika saudara membutuhkan dukungan doa dan konseling. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di Lampung, Bapak Ibu Saudara juga bisa menghubungi nomor-nomor yang ada di Medan, yang ada di Sidikalang, yang ada di Pakpak, bahkan yang ada di Singapura. Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi nomor-nomor yang ada di bawah layar ini. Izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan siang hari ini. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, mari angkat tanganmu. Jikalau ada di antara Bapak Ibu yang sakit, angkat tanganmu. Dan saya menantang iman Bapak Ibu. Ada kuasa dalam kebangkitan Yesus. Jikalau maut saja Dia kalahkan, percayalah bahwa engkau sanggup disembuhkan oleh kuasa kebangkitan Yesus.
Jikalau dosa-dosa saudara dan saya Dia ampuni, itu membuktikan Dia memberikan nyawanya, hidupnya. Imani bahwa penyakit, kesulitan ekonomi, Allah sanggup menolong. Haleluya. Bapak hamba berdoa siang hari ini buat setiap jemaat GBP KCBN yang menyaksikan tayangan ini. Bahkan jikalau ada di antara Bapak Ibu Saudara di wilayah-wilayah lain yang ada di Indonesia yang menyaksikan tayangan ini dengan segala berbagai beban, kesulitan dan pergumulan hidup mereka, hamba-Mu sangat percaya Yesus berkuasa. Engkau Allah Yehova Rafa, Allah penyembuh. Hamba-Mu sangat percaya kuasa kebangkitan Yesus sanggup menyembuhkan, menyelamatkan, mengampuni, memberikan setiap kami kemenangan demi kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang, karena Kau sudah menyelesaikannya di atas kayu salib, dan Kau bangkit pada hari yang ketiga. Kuasa kebangkitan itu membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang memiliki hati yang berkobar-kobar untuk Tuhan. Kami tidak akan pernah letih lesu, karena ada kuasa kebangkitan yang membuat setiap hati kami berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Biarlah setiap anak-anak Tuhan hari-hari ini dengan kuasa kebangkitan Yesus sama seperti Kleopas Tuhan dengan murid yang lain yang sedang berjalan dari Yerusalem menuju ke Emmaus sejauh 7 mil. Ketika mereka berjalan, ketika kuasa kebangkitan Yesus telah bangkit dan Yesus tampil berjalan dengan mereka, ada hati yang berkobar-kobar, ada kuasa kebangkitan yang mengerjakan dalam hati Kleopas dan murid-murid yang lain, sehingga dengan kuasa kebangkitan itu yang membuat para murid dan rasul-rasul menyatakan kemuliaan, kebesaran, memberitakan tentang kuasa kebangkitan, dan banyak orang menjadi percaya, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu selesai berbicara, tetapi hamba-Mu sangat percaya Tuhan, setiap pergumulan anak-anak Tuhan, Allah selalu punya cara untuk menolong mereka. Tangan Tuhan selalu ada untuk menopang, menolong, dan memberikan kemenangan demi kemenangan bagi setiap kami anak-anak-Mu yang menaruh pengharapan kami hanya kepada Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan
buat kuasa kebangkitan-Mu yang sudah boleh kami alami. Kami percaya Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah percaya akan Engkau Yesus, hari-hari ini kami akan membawa kuasa kebangkitan Yesus dalam kehidupan kami. Hati kami akan tetap terus berkobar-kobar karena ada Kristus hidup menyatakan kebesaran-Mu dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Engkau memberikan kami kemampuan di hari-hari akhir zaman ini, sehingga kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi, menjadi anak-anak Tuhan yang dapat mengekspresikan, yang dapat melakukan satu tindakan kebaikan hati karena Kristus hidup di dalam kami, sehingga kebaikan hati kami boleh dinikmati oleh semua orang melalui perkataan kami yang tidak hambar, melalui perbuatan kami yang menyukakan hati Tuhan, melalui pengetahuan kami yang memberkati orang, melalui hidup Kristus kami menjadi pribadi yang suka menolong dan membantu. Biar kasih Kristus itu terus menguasai dan menutup bungkus kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi, menjadi Tuhan, tulisan-tulisan yang terbuka, yang bisa dibaca, dinikmati oleh semua orang, karena Kristus hidup bersama kami. Berpujilah Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur buat siang hari ini. Anak-anak Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Di rumah engkau diberkati, di luar rumah engkau diberkati, dimanapun engkau berada berkat Allah senantiasa menyertaimu. Terimalah cinta kasih Yesus Kristus, penyertaan, kuat kuasa, urapan, dan perlindungan dari Roh Kudus, sampai setiap kita diangkat menjadi mempelai Kristus yang kudus yang percaya. Katakan